Ini perbincangannya kok agak hot banget gini Agak ya. hot banget ya. Nah, Yang jadi masalah adalah project-project yang dia janjikan itu benar-benar ada projectnya atau enggak, atau semua itu hanya hayalan. adalah gitu harapan terhadap si koin-koin ini. Asalkan yang pertama tadi financial market, atau bahkan takutnya ini ternyata bukan owner nih, dia cuman brand ambassador doang. Di balik itu ada developer yang kerjasama sama orang lain. Halo Traderunners, balik lagi di Potret Podcast Traders. Kali ini saya sudah bersama salah satu analis Astronaci yang khusus analisis soal kripto. Nah, kita akan ngomongin soal token-token micin yang lagi banyak beredar. So, kalian harus tungguin dan harus nonton sampai habis. 3, 2, 1, ayo kita cuan. Nah, sudah hadir bersama saya. Halo Kevin. Halo. Apa kabar? Baik, apa kabar Kak Sinta? Baik, lama gak ketemu nih. Yap. Oke, Kevin. Nah, ini Yep. kan dalam beberapa waktu belakangan nih tiba-tiba jagat kripto nih ramai di Indonesia terutama. Ini banyak banget para pesohor-pesohor, terutama kalangan selebriti ya, yang dia mengeluarkan atau meluncing produk tokennya mereka. Yep. Gitu. Menurut kamu gimana? Apakah itu bisa langsung aja ya? Itu bisa bertahan nggak sih di Indonesia? Oke, ini kita nggak mau berpihak siapapun ya. Jadi kalau dari sisi positifnya sih itu kita patut apresiasi mereka, karena berarti Indonesia tuh mampu loh bikin tokennya sendiri. Itu hal baiknya ya. Tapi yang jadi masalah adalah apakah token itu membuahkan hasil yang positif atau enggak ya. Dengan project-projectnya ya, itu kan kebanyakan token itu futures projectnya masih angan-angan ya. Kenapa saya bilang angan-angan? Karena ya belum terrealisasi, belum ada hasilnya ya. Dan jeleknya market kripto itu ya dibandingin di saham, siapapun bisa rilis tokennya tanpa ada project yang jelas gitu. Jadi kalau kita bandingin sama saham, kita kan harus ada aturan yang jelas tuh, minimal harus 5 tahun, terus revenue-nya harus berapa, growth-nya berapa. Itu dilihat semua rekam jejaknya, baru boleh go public di bursa efek. Kalau ada yang dilihat ya, ada fundamental yang kita lihat. Ada laporan keuangan yang kita lihat gitu. Jadi apakah net profitnya minus atau plus kan kelihatan jelas gitu. Nah kalau di kripto itu mereka hanya menjanjikan, oh nanti bulan depan ada project A, tahun depan ada project B, tahun depannya lagi ada project C. Apakah benar-benar terrealisasi? Ya belum tahu. Orang projectnya belum ada. Sekarang kan lagi dibangun gitu. Jadi menurut saya orang-orang masyarakat itu beli tokennya berspekulasi ya. Karena company-nya belum jelas, project-nya belum jelas gitu. Jadi membeli token-token ini apakah salah? Tidak salah, tapi harus dengan proporsi money management yang benar karena sangat beresiko ya, very high risk. Very high risk. Kripto dengan saham kan sama-sama spot market ya. Yep. Terus kalau kata Pak Gema sendiri ya di video sebelumnya itu gimana melihat masa depannya mereka itu 10% dilihat dari white paper, 90% dilihat dari siapa ownernya, dan kalau di kripto itu siapa developer atau kontraktornya nih. Ini perbincangannya kok agak hot banget gini. Agak hot banget ya. Nah, kalau kita sebelum ngomong ke ownernya, kita ngomong ke developernya dulu kali ini. Nah, kan di Indonesia tuh belum banyak ya developer atau kontraktor kripto, nggak kayak di luar negeri gitu kan. Kan kalau di luar negeri tuh ada daftarnya banyak gitu. Kita bisa tahu historinya gimana dan lain-lain. Kalau di Indonesia kan nggak begitu banyak. Nah, gimana caranya kita bisa tahu itu developer sebenarnya kredibel atau enggak? Oke, jadi sebenarnya yang statement Pak Gema maksud itu 10% dari white paper, 90% dari owner atau developernya, itu kita lihatnya kalau white paper itu bisa dimanipulate. Saya nggak bilang semua company yang mempunyai token kripto manipulate ya, saya nggak bilang gitu. Tapi ada chance buat ya dibikin cantik, dibikin bagus biar orang-orang tuh beli. Makanya white paper itu hanya 10%. Ya. 90%-nya adalah kredibilitas dari ownernya. Kalau memang ownernya itu tujuannya masuk kripto hanya untuk cari duit, ya pasti dia nggak akan maintain tokennya. Terus ketika dia listing di exchanger lokal langsung merampok duitnya dan langsung harganya longsor gitu. Jadi
yang pertama kita lihat adalah ya harus ngelihat ownernya. Harus lihat Apakah ownernya. ownernya itu kredibilitasnya selama dia kerja di industri tersebut 10 tahun, 20 tahun itu kredibilitasnya bagus atau enggak. Terus ada rekam jejak pernah masalah dengan hukum atau enggak, itu semuanya kita lihat gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal owner, ini kan sebagian besar hampir semuanya justru mereka yang tidak pernah bergerak atau berkecimpung di financial market kan. Yap. Ya, rata-rata kan selebriti dan lain-lain Yap. gitu. Nah, itu gimana caranya kita bisa tahu oh dia kredibel atau enggak? Kan kita nggak pernah tahu ya, misalnya mungkin dia sambil sekarang nyanyi abis itu dia buka chart trading terus dia trading, atau mungkin dia memang sama sekali nggak mengerti financial market, atau bahkan takutnya ini ternyata bukan owner nih, dia cuman brand ambassador doang, di balik itu ada developer yang kerjasama sama orang lain gitu yang sebenarnya ownernya. Kalau kayak gitu gimana caranya kita? Yang pertama statement yang terakhir itu saya nggak berani komentar ya, karena juga itu bukan di ranah saya nggak tahu ya. Mungkin kalau saya kenal sama orangnya baru saya bilang gitu. Ini kan masalahnya saya nggak tahu gitu. Tapi kalau kita ngomongin apakah artis boleh masuk ke dunia financial market, ya boleh-boleh aja. Tapi kan buktinya ada artis yang buka restoran ya. Banyak artis yang buka restoran, restorannya juga ada yang rame, ada yang tutup gitu. Ada yang go internasional kemarin sampai Paris. Betul. Ruben Onsu buka geprek kan, ya buktinya cabangnya banyak sekarang gitu. Nah, jadi apakah backgroundnya harus di bidang finance? Saya rasa juga nggak juga gitu. Yang jadi masalah adalah project-project yang dia janjikan itu benar-benar ada projectnya atau enggak, atau semua itu hanya hayalan gitu aja. Nah, kita hanya bisa buktiin itu hanya dengan waktu ya. Kita lihat aja nanti pas deadline-nya projectnya itu rilis, apakah gamesnya bagus, apakah gamesnya benar-benar bisa dimainin bagus atau enggak, itu baru kita bisa judge di situ. Kalau sekarang ya kita hanya bisa berspekulasi gitu aja. Apakah gamesnya bagus, terus projectnya bagus, ataukah hanya untuk menggugurkan kewajiban? Ya, makanya. Oke. Nah, kalau Pak Gemma kan ada bilang nih, ada beberapa ciri token yang perlu dihindari. Yang tadi kita udah sebutin soal ownernya atau developernya, kredibilitasnya gimana. Terus abis itu ada yang Pak Gemma bilang pola distribusi terlihat jelas pada koreksi pertama. Oke. Pas dia masuk ke exchanger lokal gitu. Nah, mungkin kita bisa cek di chart kali ya. Nah, ini ada chart salah satu token baru yang baru dirilis bulan Februari. Apa nih? Oke, ASICS ya. ASICS. Gitu. Nah, ini lihatnya dari mana nih kalau di chart nih? Nah, ini kan kita lihat dari pertama ketika dia rilis, itu dia sempat turun ya, koreksi sekitar 2 minggu, habis itu dia dinaikin. Nah, tapi katanya naikinnya itu aja karena error. Saya juga nggak tahu itu maksudnya naikin error itu gimana? Katanya glitch gitu, jadi bukan bener-bener dibeli sama orang, tapi karena sistem error. Tapi saya balik lagi tuh nggak tahu ya. Dan buktinya sekarang harganya juga turun lagi balik ke ketika harga dia initial offering gitu. Jadi ya overall nih harganya sih belum ada tanda-tanda buat naik ya, masih turun terus ya gitu. Oke. Padahal ini tuh aku sampai ngecek ke banyak grup Telegramnya dan lain-lain. Itu banyak banget, ternyata memang bisnis ini walaupun ownernya atau orang-orangnya itu bukan orang yang sehari-hari kita lihat di financial market, tapi memang banyak masyarakat yang percaya gitu loh. Maksudnya banyak masyarakat yang pengen juga nih beli tokennya. Itu banyak loh fans-fansnya dia, ibu-ibu yang nanya ini gimana cara belinya, terus cara jualnya gimana, yang benar-benar memang pemula baru banget masuk ke market, malah sampai nanya ini harus pakai KTP atau enggak, yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi maksudnya memang bisa dari segi bisnis ini memang benar-benar bisnis besar yang menjanjikan, terutama bagi para selebriti yang namanya udah gede ya. Karena sebenarnya token kripto itu kan hanya instrumen. Dia bisa gunain buat apapun. Buat dijadiin transaksi di metaverse juga bisa. Terus di kronologinya di luar negeri itu ada token yang ketika mau ketemu sama artisnya dia harus punya token tersebut gitu. Nah, jadi bisa dibilang gitu juga. Jadi setiap bulan artisnya itu ngadain gathering, yang boleh masuk hanya orang-orang yang punya token tersebut gitu. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong akhirnya beli token tersebut hanya untuk mau ketemu artisnya gitu. Atau nanti karena yang misalnya kayak koin ASICS kan dia mereka punya usaha rumah makan juga kan, restoran juga kan. Mungkin nanti gitu juga kali ya, kalau mau dapat diskon. Nah, nggak ada yang tahu. Nah, tapi bisa dijadiin program kayak gitu juga gitu. Nah, kalau sekarang kan project dia mungkin baru games ya. Games, terus ada nanti metaverse, terus NFT gitu.
Oke. Nah, tadi menarik juga soal yang kamu sebutin tadi naiknya tuh gara-gara error. Yap. Gimana bisa? Kan blockchain itu katanya paling aman tuh sistemnya. Nah, itu saya nggak tahu. Coba nanti kita cek lagi ya. Maksudnya beneran itu naiknya gara-gara demand-nya gede banget atau hanya sekedar error. Kalau waktu itu yang token itu apa Squid Games. Squid itu Game. kan naiknya juga karena cuma berapa menit tuh? Cuma 5 menit habis itu langsung di-dump lagi. Tapi itu memang banyak yang beli kan? Itu saya nggak tahu kronologinya gimana tuh. Tapi emang maksudnya memungkinkan di satu sistem kripto yang keamanannya kayak gitu ketatnya gitu, yang orang nggak bisa nembus blockchain, tapi bisa ada error kayak gitu. Nah itu kan tergantung blockchainnya yang mereka naungin siapa. Ya mungkin kalau blockchainnya ETH sama BNB ya harusnya sih tidak memungkinkan. Gitu. Kan BNB yang barusan. Tapi kan kita juga tahu BNB juga pernah kebobolan duit, dihack orang gitu. Jadi ya sebenarnya apakah blockchain itu aman? Aman. Tapi apakah bisa ada chance-nya buat ditembus? Ya buktinya based on historical sih ada-ada aja gitu. Oke. Yang namanya hacker kan bisa aja pinter gitu. Oh iya, ada sih beberapa memang cerita yang e-walletnya dibobol sampai habis gitu. Katanya e-wallet tuh passwordnya aman banget, harus pakai 12 phrase dan lain-lain, tapi buktinya ada yang hilang gitu. Dan kita kalau udah kayak gitu kita bingung kan mau kemana. Kalau misalnya duit hilang di bank gitu tiba-tiba rekening kita habis, kan kita bisa bisa telepon bank, bisa ditelusurin dan lain-lain. Kalau udah e-walletnya hilang, mau lapor kemana? Ya, tapi ada nggak sih? Tapi ada nggak sih regulasinya kalau misalnya hilang gitu, mesti kemana? Kalau sekarang regulasinya masih abu-abu ya. Ya itu plus minusnya kripto. Kalau kita compare sama rupiah sama US dollar itu kan centralized ya. Ada yang namanya bank, ada yang namanya central bank, polisi dan lain-lain. Terus kalau kripto itu kan nggak ada yang ngatur. Ya kripto itu kan decentralized gitu. Jadi ya kalau duit kita hilang, duit kita dihack ya yang nggak ada yang tanggung jawab. Iya betul. Tergantung negaranya. Kalau nanti kedepannya negaranya bikin regulasi ya mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Untuk sekarang sih masih abu-abu. Tapi kan agak ribet ya. Ya kan karena kripto itu kan sistemnya seluruh dunia kan. Kalau misalnya hackernya misalnya yang ngambil orang misalnya Eropa Timur, kan rata-rata banyak ke situ ya. Terus misalnya orang Amerika dan lain-lain gimana? Nggak tetap aja mau Interpol yang jalan gitu. Ya nggak usah jauh-jauh hacker deh. Maksudnya kita ngomongin games yang P2E ya. Ya. Itu play to earn itu banyak sekarang games yang hilang gitu aja. Jadi sebulan pertama, sebulan kedua kita dikasih profit, bulan ketiga, bulan keempat tiba-tiba harga tokennya turun 70% gitu. Padahal itu lagi hype-hypenya. Jadi memang shitcoin atau koin-koin yang baru di offer ke publik itu memang banyak yang scam gitu. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi makanya saya selalu saranin bagi pemula lebih baik investasi di kripto-kripto yang udah aman gitu. Makanya kita kalau di salah satu broker yang kita percaya Orbitrade itu kan kita hanya mau trading ke 10 kripto yang besar ya. ETH, BNB, BTC. Nah, dari produk turunannya enggak? Produk yang baru offering ya, baru rilis itu chartnya aja belum ada gitu. Jadi nggak bisa dibaca pakai technical analysis ya. Karena Astronancy kan kita pakai fundamental sama technical analysis ya. Kalau nggak ada chartnya ya gimana caranya kita analisa? Gimana caranya kita tahu harganya udah murah atau belum gitu. Oke. Nah tadi balik lagi menarik nih soal yang games itu ya. Jadi si games itu ya ini juga mungkin berlaku di beberapa token-token baru yang baru-baru rilis ya. Mungkin juga mereka nanti akan bikin games yang sistemnya bakal sama gitu loh. Tinggal kita antisipasi aja nih. Play to earn itu ya. Iya, kita tinggal antisipasi aja kira-kira ini bener berjalan dengan baik atau cuma mau ngepom-pom doang kan. Nah, jadi si games itu dia dari token itu dia bikin games. Terus habis itu nanti kalau kita menang di games itu dapat token gitu. Justru kebalik. Jadi dia udah bikin gamesnya dulu. Oh, bikin gamesnya dulu. Ya, dia udah bikin gamesnya dulu. Udah banyak yang main. Nah, udah banyak yang main. Nah, itu gamesnya itu transaksi di dalam gamesnya itu pakai token gitu. Jadi ketika harga tokennya turun, ya kita mau dapat token sebanyak apapun ya value-nya jadi murah, jadi jelek gitu. Jadi ya gamesnya harga token itu bisa naik kan based on demand ya. Yes. Ketika harganya udah di-dump
dan kita udah nggak ada yang mau main gamesnya lagi, ya otomatis gamesnya itu berubah menjadi scam gitu. Jadi sejauh ini sih belum ada games yang bisa long lasting sampai puluhan tahun gitu ya. Jadi ya belum ada bukti konkretnya gitu. Oke. Itu kan tadi kalau misalnya gamesnya nggak ada yang main lagi, terus habis itu nilai tokennya turun gitu. Ya Ada nggak habis. sih? Habis kan? Yap. Habis kan. Nah, ada nggak sih yang sebenarnya gamesnya banyak yang main, tapi nilainya tetap turun gitu karena memang dia udah by rencananya, udah by plan gitu, bikin orang yang banyak yang main, habis itu yang gedenya keluar gitu. Biasanya tuh skenarionya dia dibikin naik dulu biar Naik orang dulu. itu suka. Ya orang gitu. suka, abis itu begitu harganya udah tinggi banget, Yap. terus yang di dalam situ akhirnya out gitu. Yap, dan itu nggak cuma hitungan seminggu, itu cuma hitungan 1-2 hari langsung harganya turun sampai 70% Oke. gitu. Jadi memang benar-benar di dump gitu. Oke, jadi memang harus waspada sama token-token kayak gitu ya. Ya kalau kita mau tradingin token-token kayak gitu, kita mau masuk ke dalam gamenya, ya kita money manajemennya yang benar. Masuknya duit dingin, duit kecil aja. Ya anggap aja uang jajan lah. Jadi kalau kita profit ya dapat lumayan, kalau hilang ya udah nggak sampai stres gitu. Pokoknya kalau buat pemula sarannya mending di memang koin-koin yang memang udah lama ya. Yang memang udah banyak Yap, orang Bitcoin, gunakan gitu, kayak Bitcoin, Ethereum. Yap. Ethereum gitu ya. Nah, teman-teman juga buat pemula kita ada program namanya CAT Starter Program nanti tanggal 11 sampai tanggal 15 April 2022 gitu. Jadi teman-teman bisa ikutan. Tadi buat pemula pokoknya yang jelas jangan ikut-ikutan koin micin dulu ya. Terus benerin money manajemennya kan. Nah, semua materinya itu nanti bisa kalian dapat di CAT Starter Program tanggal 11 sampai tanggal 15 April 2022 gitu. Oke, Vin. Nah, balik lagi nih kita ngomongin soal koin-koin micin ini. Yap. Ada juga salah satu ciri-ciri token yang disebutin Pak Gemma tuh yang kayaknya kita perlu hindari gitu. Oke. Bahwa si token itu tuh terlalu cepat masuk ke exchange lokal, terus nanti distribusinya bakal cepat, terus juga nanti tiba-tiba turun tiba-tiba harganya gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana sih maksudnya? Maksud Pak Gema itu ya ketika suatu token atau suatu company udah masuk ke exchange lokal, itu berarti ada, kita nggak ngomong pasti ya, tapi ada chance buat, itu kan berarti para masyarakat Indonesia itu kan berarti udah pada beli tuh tokennya ya. Terutama fansnya gitu ya. Yap, berarti ada chance buat tokennya itu di-dump sama ownernya atau orang dalamnya gitu, atau developernya ya. Ya karena udah ada tumbalnya gitu. Jadi kalau belum masuk ke exchange lokal kan nggak ada chance buat harganya itu dimanipulatif karena belum ada orang luar yang masuk ke yang membeli token tersebut gitu. Oke, karena kalau di luar kan, tapi kan memang kayak gitu bukannya dia memang pasarnya di market lokal dulu ya? Nah nggak tahu, tergantung dia rilisnya itu di exchanger mana ya. Kalau kita masuknya ke toko kripto atau Indodax ya pasti yang diarah ya orang Indonesia. Terus juga waktu itu kan sempat ada tuh berita soal Bapepti yang melarang. Terus akhirnya dikoreksi, bukan melarang, tapi memang kayak si koin ASICS memang belum ada di beberapa cryptocurrency yang diizinkan di Indonesia gitu sama Bapepti. Nah, kalau kayak gitu gimana? Apakah yang terregulasi Bapepti itu lebih aman daripada yang belum terregulasi? Terus bedanya apa? Apakah Bapepti itu bisa ngejamin nggak sih kalau misalnya aset kripto kita aman kalau kita belinya di cryptocurrency yang memang udah terregulasi? Yap, sebenarnya tugas Bapepti itu kan kita harus lengkapin prosedur dan lain-lain buat buktiin kalau memang token atau company Bapak itu sehat atau aman gitu ya. Tapi apakah pasti aman kalau udah di listing di Bapepti? Ya nggak juga, buktinya ada yang tiba-tiba scam terus hilang juga ada, karena di Bapepti itu nggak cuma kripto, kan kita di Bapepti itu ada kripto, ada forex, ada futures gitu. Nah jadi yang listing di sana juga cenderung lebih aman daripada yang nggak listing ya. Orang yang udah listing aja bisa nggak aman, apalagi yang nggak listing. Yang nggak listing itu udah pasti nggak aman gitu. Tapi balik lagi, kalau kita tradingnya, misalkan kita ngomongin futures, tradingnya itu kita pakai broker luar negeri, ya, broker yang ada di Singapura, yang ada di Australia gitu. Apakah harus terdaftar di Bapepti? Ya jawabannya nggak juga, karena Bapepti kan itu organisasi Indonesia. Kalau brokernya itu di luar negeri, ya dia yang penting udah terregulasi di negaranya tersebut gitu. Kalau negaranya udah
menjamin itu aman, ya nggak masalah, itu harusnya pasti aman gitu. Jadi nggak harus terregulasi di Indonesia. Oh gitu, nggak harus terregulasi di Indonesia, tapi yang pasti yang udah terregulasi aja ada kesempatan buat itu bakal suatu hari bakal ambruk, bakal hilang gitu ya. Apalagi yang nggak terregulasi ya. Kalau company Indonesia ya harusnya diusahakan terregulasi di Bapepti gitu. Iya. Jadi harusnya terdaftar dulu di Bapepti baru ICO, apa ICO-nya duluan nggak apa-apa, baru terus Bapeptinya belakangan. Soalnya kan si contoh kasusnya kayak Coin-A-6 itu begitu Bapepti bilang ini dilarang karena ini belum terregulasi gitu, belum masuk. Terus akhirnya mereka bilang, iya soalnya sebelum dia daftarin ke Bapepti, dia mau listing dulu di exchanger luar dulu gitu. Emang prosesnya harus kayak gitu atau dia memang bisa langsung aja sebenarnya sebelum produknya launching bisa daftar dulu atau memang harus launching dulu atau gimana sih? Saya nggak tahu ya prosedur detailnya itu harus daftar di Bapepti itu caranya gimana. Tapi yang pasti di kripto itu aturannya masih abu-abu. Jadi ya kalau dia mau rilis dulu ya nggak masalah. Terus baru nanti setelah itu diurus di Bapepti gitu. Tapi yang menjadi poinnya adalah masuk ke Bapepti itu poin sentimen yang positif gitu. Jadi ya kalau dia udah bisa berhasil masuk ke Bapepti ya berarti bisa dipastikan dari sisi Bapeptinya itu udah menjamin kalau token tersebut itu aman. Gitu. Oke, jadi memang balik lagi ya, memang di Bapepti sendiri itu belum tentu itu aman, tapi akan lebih aman kalau dia masuk Bapepti dibanding yang enggak kan. Oke Vin, berarti dari perbincangan kita tadi menurut kamu koin atau token-token yang baru aja rilis oleh selebriti-selebriti ini dia tetap punya masa depan, tetap punya, maksudnya adalah gitu harapan terhadap si koin-koin ini. Asalkan yang pertama tadi white papernya jalan ya. Jalan, terus habis itu program-programnya jalan, terus dia juga harus yang namanya punya kredibilitas kan. Si ownernya itu atau kunci utamanya ya, si owner atau si developernya kan gitu. Kalau misalnya kamu sendiri melihat masa depan dunia digital di Indonesia kayak gimana sih dari mulai kripto, karena kan ini nyambung nih kripto, metaverse, terus di situ nanti ada ekosistem di dalam situ gitu. Itu gimana? Indonesia tuh masih muluk-muluk ya kalau kita ngomongin metaverse ya, karena Indonesia tuh balik lagi lagging. Zaman dulu di luar negeri udah ada internet, Indonesia 10 tahun ke depan baru ada internet gitu. Jadi Indonesia tuh based on research saya itu laggingnya tuh hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya, jadi di Bitcoin, Ethereum, Binance itu semuanya udah nge-boom dulu di luar sana ya, udah dari 5-10 tahun yang lalu. Di Indonesia baru 2 tahun terakhir ini diperbincangin gitu. Jadi kalau kita ngomongin NFT, ngomongin metaverse, itu mungkin masih too early buat Indonesia ya. Indonesia ngomongin sekarang aja masih ngomongin toa masjid gitu ya. Jadi sama logo halal. Nah, makanya jadi menurut saya kalau ngomongin metaverse ya mungkin baru kerasa dampaknya 5-10 tahun yang akan datang gitu. 5-10 tahun yang akan datang. Walaupun sekarang emang udah booming nih, maksudnya udah banyak sampai ibu-ibu, sampai para followers si selebriti ini semuanya pada beli, tetap masih akan lama gitu. Untuk menjadi yang menjadi yang hal yang pasti gitu. Kalau sekarang kan belum hal yang pasti. Semua orang tuh masih kayak aji mumpung gitu ya. FOMO aja. Ya, begitu ada satu orang itu NFT, ya siapa itu namanya tuh? Gozali. Nah, Gozali ya kan. Semua orang yang awalnya nggak tahu NFT, nggak tahu metaverse, gara-gara Gozali nge-boom itu jadi NFT itu dikotorin sama orang-orang Indonesia ya kan. Ada panci di situ. Iya bener, ada yang open BO juga. Nah makanya, jadi orang Indonesia tuh begitu sekali ada yang nge-hit, dia langsung masuk yang gak beraturan gitu. Karena tidak ada yang ngontrol juga. Tapi menurut saya nanti akan mulai diregulasi, akan mulai di stabil. Itu menurut saya masih lama, masih 5-10 tahun ke depan. Dan kuncinya adalah edukasi ya. Yap. Yang pertama pemerataan teknologi, ya kan. Yang kedua adalah edukasi. Kalau mau financial market ini, terutama si kripto dan semuanya ini, dunia digital itu bisa jalan dengan baik kayak di luar ya. Nah, edukasi adanya di mana, Vin? Di CAT Institute dong, pastinya. Nah, kita ada program CAT Starter Program buat teman-teman pemula yang mau trading mandiri hanya dalam 5 hari. Materinya itu, Vin, ada materi yang memang khusus dirancang buat pemula nih kurikulumnya. Jadi dalam 5 hari kamu bisa langsung trading mandiri. Jadi ada introduction to financial market buat yang pemula banget. Ada divergence, bahkan ada basic astrology juga yang banyak ditanyain orang-orang. Terus juga
ada price action dan lain-lain. Jadi pastikan kamu bergabung tanggal 11 sampai 15 April 2022 di CAT Starter Program batch keempat, Vin. Oke, jadi batch 1, 2, 3 tuh udah jalan. Nah yang ini batch keempat gitu. Batch ketiga tuh 2 bulan yang lalu, bulan Januari. Oke, jadi karena terlalu laris kita buka ke batch keempat. Iya, gitu karena masih banyak ternyata pemula yang butuh CAT Starter Program, ya kan, daripada dia nyemplung terus tiba-tiba bingung. Yap, betul. Iya, apalagi sekarang produk financial market itu di Indonesia tuh nggak cuma orang cuma saham sama futures market aja, tapi sekarang juga orang udah sibuk nih sama si kripto kan, apalagi juga NFT dan lain-lain gitu kan. Padahal juga belum tentu dia ngerti gitu loh. Nah, makanya program edukasi yang kayak gini tuh memang dibutuhkan banget buat para trader pemula. So, trader pemula, thank you udah nonton podcast kita hari ini, potret kita. Jadi kalian kalau misalnya mau belajar jadi trader mandiri itu di CAT Starter Program tanggal 11 sampai 15 April 2022 dan bisa langsung kontak kita di WhatsApp 0821 6-nya 5 kali 500. Saya Sinta. Dan saya Kevin. Kita ketemu lagi di next potret ya. Dadah.